Karena mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi tentang bagaimana bentuk asli Candi Bojong Menje, melainkan apakah kita masih peduli untuk memastikan ia tetap ada, meski hanya dalam sisa yang tersisa. Dan jika suatu hari nanti situs ini benar-benar hilang, akankah kita menyadarinya, atau justru kita sudah terlambat? Atau yang dinamakan adalah Candi Perwara, itu mungkin saja bisa. Jadi bisa saja arca Nandi itu dulu ditempatkannya di depan candi. Itu sangat mungkin. Ini adalah hiasan segitiga yang berada di sudut candi atau di bagian tengah juga ada, tapi ini kelihatannya adalah bagian sudut, jadi hiasan segitiga pada bagian kemuncak biasa dinamakan antefik. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Candi Bojong Menje itu dari kaki sampai puncak itu dari bahan batu. Walaupun ya kita hanya menemukannya sangat sedikit, tapi unsur itu ada. Nah, jadi dari bentuk profil kaki, kemudian hiasan-hiasan kemuncak, ini sama antara yang di Bojong Menje dengan yang ada di Cangkuang. Ini suatu struktur candi yang sejaman, baik itu di Bojong Menje maupun di Cangkuang. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebuah peradaban bisa hilang? Bukan karena waktu semata, tapi karena kita membiarkannya perlahan lenyap. Candi Bojong Menje, sebuah candi Hindu kuno di tanah Sunda yang kini tidak lagi berdiri utuh, tidak pula sepenuhnya hilang. Hanya sekitar 30% yang tersisa. Fragmen batu, potongan sejarah, dan segudang pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimanakah bentuk aslinya? Apakah ia serupa dengan Candi Cangkuang? Dan mengapa situs sepenting ini justru terancam oleh banjir dan ekspansi industri? Narasumber dalam video ini adalah arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Nanang Saptono. Dalam vlog ini kita akan menelusuri bukan hanya struktur batunya, tetapi juga makna yang terkubur di baliknya. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini sekedar reruntuhan yang biasa, ataukah potongan peradaban besar yang kita abaikan? Situs Candi Bojong Menje yang berlokasi di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu tonggak penting dalam merekonstruksi sejarah peradaban masa klasik Hindu-Buddha di Jawa Barat. Keberadaannya memberikan bukti nyata mengenai persebaran kebudayaan Hindu yang tertinggal di wilayah Tatar Pasundan. Sejarah eksistensi Candi Bojong Menje di era modern bermula dari sebuah ketidaksengajaan. Reruntuhan batuan candi ini pertama kali ditemukan oleh warga setempat pada pertengahan Agustus 2002. Tahun 2002, 17 Agustus, lagi duduk-duduk di sini, saya ngajak ada teman di sini, Pak Dadi, namanya almarhum sekarang, sama Pak Dedi. Nah, 2 orang itu saya ajak, suruh bawa pacul, bawa linggis. Kita bekerja untuk memperbaiki jalan setapak. Kurang lebih jam 11 yang menemukan batu yang menyala. Pak, sana ini mau batu teh gini, coba terus. Adikkan paculna, ya ternyata batu udah numpuk. Karena kita masih penasaran, sok terusin di sini. Kurang lebih dari posisi itu 1 meter ketemu batu menyusun. Ya terus gitu. Sesudah menyusun sampai bawah nggak ada lagi batu, cuman ada 7 susun, 7 batu yang beginian. Ya saya dipanggil ke balai desa menyatakan bahwa menemukan batu candi. Ya sesudah itu melapor ke arkeolog yang ada di Cibiru. Beberapa hari kemudian datang tim untuk meneliti. Dulu waktu ekskavasi pertama itu kita berhasil menampakkan struktur kaki Candi Bojong Menje ini. Waktu itu kita baru memastikan bahwa Candi Bojong Menje ini menghadap ke arah timur. Terus kita juga karena sudah punya gambaran tentang profil kaki candinya, kita bisa membuat suatu dugaan bahwa ini
sekitar dari abad ke-7 atau ke-8. Tapi terus kemudian pada masa-masa berikutnya itu ada yang melakukan dating secara absolut. Ini menunjukkan bahwa Bojong Menje dari abad ke-8. Selama ada aktivitas ini, misalnya pembuatan pagar pengaman, itu juga ditemukan beberapa data-data baru. Misalnya itu pernah ditemukan adanya hiasan kemuncak. Jadi ini bentuk kemuncak, salah satu kemuncak, entah nanti berada di sudut atau di bagian mana, tapi ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu bagian dari kemuncak. Terus di bawahnya ini semacam pilar lah, semacam pilar. Ini posisinya itu di bagian tubuh candi. Nanti ini di atasnya lagi akan ada komponen-komponen batu lagi yang membentuk tubuh candi. Ini adalah hiasan segitiga yang berada di sudut candi atau di bagian tengah juga ada, tapi ini kelihatannya adalah bagian sudut. Jadi hiasan segitiga pada bagian kemuncak biasa dinamakan antefik. Ini juga bagian kemuncak, bagian di bagian atas candi, ini di bagian atap candi lah. Ini di bagian kemuncak ada di atap candi. Itu ada bagian badan tapi berada di bagian menjelang bagian atas candi. Jadi bagian badan tapi bagian yang paling atas. Ini juga bagian kemuncak. Nah, jadi ini kita mempunyai paling enggak 3 bagian kemuncak. Jadi apakah nanti di setiap sudutnya itu ada kemuncak, kemudian di tengah ada puncak utamanya. Nah, itu nanti bisa dibuat suatu rekonstruksi. Nah, ini bagian profil kakinya. Yang mulai tampak itu adalah bagian ini. Ini ke bawah, ini sudah fondasi. Nah, ini pelipitnya. Terus ini profil sisi genta atau OGF. Nah, ini yang profil perseginya. Ini kebetulan ini adalah di bagian sudut tenggara. Nah, ini terus mengarah ke ini di bagian sisi timur, di bagian sisi selatan. Jadi bentuk profil kaki candinya seperti ini. Ini juga waktu ekskavasi ditemukan bagian batu yang ada 2,5 lingkaran. Memang ini secara pasti kita belum bisa menunjukkan bahwa ini bagian dari apa. Tapi dugaan ini merupakan batu yang berada di bagian relung candi ini untuk menempatkan arca. Tuh. Nah, kalau yang di sebelahnya ini juga kita nggak tahu ini sebetulnya di mana. Masalahnya ini waktu ditemukan ini berada di bawah fondasi candi. Nah, jadi apakah itu dulunya merupakan komponen yang gagal dipakai kemudian dimasukkan di bawah fondasi jadi difungsikan untuk penguat atau bagaimana, kita belum mendapatkan suatu jawaban yang pasti. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Candi Bojong Menje itu dari kaki sampai puncak itu dari bahan batu. Walaupun ya kita hanya menemukannya sangat sedikit, tapi unsur itu ada. Nah, jadi dari bentuk profil kaki, kemudian hiasan-hiasan kemuncak, ini sama antara yang di Bojong Menje dengan yang ada di Cangkuang. Ini suatu struktur candi yang sejaman, baik itu di Bojong Menje maupun di Cangkuang. Berdasarkan kajian mendalam pasca ekskavasi yang dilakukan oleh arkeolog Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanang Saptono, struktur bangunan suci ini memiliki kedekatan tipologi arsitektur dengan Candi Cangkuang yang berada di Garut. Analisis terhadap reruntuhan menunjukkan adanya sisa-sisa komponen struktural candi yang secara hierarki cukup lengkap, mencakup bagian atap, badan, dan kaki candi. Penemuan ketiga elemen krusial ini menjadi indikator kuat bahwa batuan tersebut dulunya merupakan satu kesatuan bangunan candi yang berdiri utuh. Waktu di awal penemuan, waktu di ekskavasi awal, kita masih belum bisa mendapatkan indikator kuat ini dari latar belakang agama mana. Ya, waktu itu kita baru mendapat suatu simpulan bahwa
berdasarkan culture area, artinya di daerah sini itu ditemukannya itu unsur-unsur budaya apa. Nah itu kita baru menyimpulkannya lewat situ bahwa Bojong Menje berlatarkan pada Hindu. Pada waktu kegiatan berikutnya itulah kita mendapatkan fragmen arca nandi bagian kepala. Nah di situ ini merupakan suatu indikator kuat bahwa Bojong Menje ini berlatarkan agama Hindu. Selain itu, kita juga menemukan beberapa artefak-artefak. Jadi ketika kita melakukan ekskavasi itu, kita menemukan beberapa serpih-serpih obsidian, kemudian beberapa fragmen-fragmen gerabah yang berselip merah. Nah, dari adanya artefak-artefak tersebut, ini menunjukkan bahwa di Bojong Menje itu sebelum ada masyarakat Hindu-Buddha, ini sudah ada masyarakat sebelumnya yang menghuni sini. Nah, artinya ketika masyarakat Hindu muncul di Bojong Menje ini sudah diawali dari sebelumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah masyarakat yang tadi sebelumnya itu kemudian beralih menjadi Hindu, atau dia itu kemudian terdesak kemudian melakukan perpindahan. Nah itu kita yang belum bisa memberikan suatu jawaban. Jadi itu yang menyelenggarakan itu adalah pihak BPCB Serang. Nah waktu itu benda-benda itu kemudian diamankannya ke Serang. Nah apakah sekarang masih di Serang atau sudah, karena sekarang perkembangan lembaganya juga sudah ada, BPCB itu berganti menjadi BPK. BPK itu di Serang itu wilayah 8, kalau di Jawa Barat, Jawa Barat ya. Jadi Serang itu maksudnya Banten, kalau di Jawa Barat itu Bandung, itu di Jawa Barat itu wilayah 9. Nah, apakah artefak-artefak dari Bojong Menje ini apakah masih tersimpan di Serang atau sudah dipindahkan ke Bandung? Nah, itu mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut. Meskipun komponen hierarkisnya dapat teridentifikasi, Candi Bojong Menje menghadapi kendala teknis yang mutlak. Candi ini tidak dapat dipugar atau direkonstruksi ulang secara fisik. Berdasarkan perhitungan para ahli, presentasi volume temuan sisa material penyusunan candi hanya mencapai 30% dari total keseluruhan masa bangunan aslinya. Dalam kaidah pemugaran candi budaya secara arkeologis, presentasi batuan asli yang terlalu minim tidak memenuhi syarat teknik penyusunan kembali, sehingga pemugaran fisik tidak bisa dilakukan demi menjaga nilai otentisitas historinya. Karena analisis tulis fisik tidak dimungkinkan, upaya pemugaran hanya dapat dilakukan di atas kertas melalui sketsa rekonstruksi hipotesis. Berdasarkan sketsa tersebut, wujud arsitektur candi ini diproyeksikan sangat menyerupai Candi Cangkuang. Kalau secara prinsip pemugaran itu tidak bisa dilakukan pemugaran, karena itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang ada di Cangkuang, ini lebih sedikit lagi. Tapi kalau kita membuat suatu rekonstruksi di atas kertas, kita bisa gambar rekonstruksi Candi Bojong Menje-nya itu bagaimana, itu kita bisa melakukannya. Tapi untuk secara fisik, nah itu yang kita sulit. Tetapi seandainya kita mau mengadakan suatu pemugaran, nah ini bisa dilakukan hingga semaksimalnya. Artinya di sini dari batu-batu yang ada ini disusun kembali sampai pada bagian yang maksimal saja, artinya hanya di bagian kaki candinya saja. Kita kan sudah punya pedoman dasar bahwa di bagian kaki Candi Bojong Menje ini berukuran 6x6. Nah, sementara kita juga punya beberapa bagian-bagian, baik itu di bagian tubuh maupun di bagian puncak. Nah, dari situlah kita bisa membuat suatu rekonstruksi bentuknya itu. Ya, ini tentunya kita melakukan suatu analogi dengan bangunan-bangunan candi yang sejaman ya. Artinya dari ukuran segitu kira-kira tingginya seberapa. Nah, itu. Tapi kalau untuk bagaimana keletakannya seperti, karena kita juga sudah menemukan fragmen arca
Nandi. Nah dulu itu ditempatkannya di mana? Ini yang kita masih belum bisa. Untuk sementara ini misalnya Nandi itu bisa ditempatkan di bagian depan candi. Apakah dulu struktur bata di depan Candi Bojongmenje ini merupakan satu bangunan pelengkap dari Candi Bojongmenje atau yang dinamakan adalah Candi Perwara? Itu mungkin saja bisa. Jadi bisa saja arca Nandi itu dulu ditempatkannya di depan candi. Itu sangat mungkin, karena seperti misalnya di Candi Prambanan itu arca Siwanya ditempatkan di bangunan induk, kemudian arca Nandinya itu ditempatkan di depan candi induknya itu. Kemudian ada misalnya di Candi Kimpulan itu di dalam juga ada. Jadi di situ di bagian tengah, bagian inti candinya itu ditempatkan Linggayoni sebagai lambang Dewa Siwa. Kemudian di sampingnya itu ada arca Siwanya. Itu juga bisa. Nah, di sini kita untuk penempatannya itu kita belum bisa memastikan kira-kira itu dulu ditempatkannya di mana. Kita baru bisa melakukan dugaan-dugaan kira-kira itu arca Nandinya itu ditempatkannya di mana. Bisa di depan, di Candi Perwaranya itu, atau di tempat lainnya. Merujuk pada distribusi temuan ekskavasi di titik lokasi, arkeolog menyimpulkan bahwa situs Bojongmenje kemungkinan besar merupakan candi tunggal yang berdiri secara mandiri dan tidak terintegrasi ke dalam sebuah kompleks percandian yang luas. Kita kembali ke struktur masyarakat pada waktu itu. Jadi pada masa-masa abad ke-8, terutama yang ada di daerah Bojongmenje ini kita belum bisa mendapatkan bahwa ini merupakan suatu candi dari struktur kerajaan besar. Kemungkinan ini adalah semacam karsian, jadi semacam kelompok rohaniwan yang dengan masyarakat yang masih sangat sedikit jumlahnya itu. Nah, jadi candi yang diperlukan itu juga tidak perlu candi yang sangat besar. Ini sebetulnya kalau kita lihat seperti di Ungaran, di kompleks percandian Gedong Songo, itu juga sifatnya gitu. Jadi ada satu candi, kemudian di tempat lain ada lagi. Nah, seperti di sini juga gitu. Kalau kita telusuri lagi, seperti di Tenjolaya ada candi, kemudian di Bojongmenje ada, di Bojongmas ada lagi. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, tapi apakah di satu titik ini, di Bojongmenje ini hanya satu bangunan atau ada beberapa bangunan? Nah, ini yang kita belum bisa memastikan. Tapi di sini artinya kompleks itu adalah yaitu tadi, karena kita sudah ada semacam, kita menemukan struktur bata di depan Candi Bojongmenje. Apakah dulu bata itu sebagai Candi Perwara, sebagai candi pendampingnya itu, atau hanya sebagai semacam batur aja untuk aktivitas dalam religi? Nah, ini kita belum bisa memastikan. Nah, tapi yang bisa kita dapatkan suatu gambaran bahwa di Bojongmenje ini ya hanya satu kompleks. Apakah satu ini nanti merupakan satu lengkap, ada candi induk dan candi pendamping, atau hanya satu candi aja? Nah, ini yang belum kita bisa mendapatkan kepastian. Masalah candinya, batunya itu sampai kemana-mana, ya ini karena aspek abad 8 sampai ke tahun 2000-an itu suatu kurun waktu yang sangat panjang. Jadi sangat memungkinkan yang tadinya itu dari satu bangunan, kemudian batu-batunya itu tertransportasikan, artinya terpindahkan hingga ke tempat yang lebih luas lagi. Terlepas dari signifikasi historisnya, realistis pelestarian Candi Bojongmenje saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Situs bersejarah ini seolah terabaikan dan menghadapi ancaman degradasi fisik yang ekstrim. Lokasi candi kini terhimpit oleh masifnya bangunan pabrik dan padatnya kawasan industrialisasi di sekitarnya.
Lebih tragis lagi, tekanan tata ruang dan buruknya sistem drainase di kawasan tersebut membuat area situs ini selalu menjadi langganan banjir. Genangan air yang terendam reruntuhan candi secara terus-menerus tidak hanya menciptakan landscape yang ironis, tetapi juga mempercepat laju pelapukan dan kerusakan struktural pada sisa-sisa batuan candi. Bagaimanapun ya, candi ini, Bojong Menje ini merupakan suatu data penting dalam pengungkapan sejarah budaya di Jawa Barat ini. Jadi pelindungan terhadap data ini harus dilakukan. Baik itu pelindungan itu dari ancaman kerusakan oleh alam, oleh manusia, atau mungkin penjamuran, adanya tumbuhnya jamur dan ganggang itu sangat-sangat terjadi karena ini merupakan suatu daerah yang lembab. Nah ini harus dilakukan untuk pelindungan seperti itu. Batu yang tadinya itu ketika kita belum menemukan itu bahwa candi itu berada di dalam tanah, kemudian kita angkat, di situ akan mengalami terpapar baik itu oleh udara, akan sangat berakibat terhadap proses-proses kerusakan, walaupun kerusakan ini mungkin dalam waktu yang sangat panjang. Nah ini perlu juga diperhatikan pelindungan terhadap ancaman-ancaman kerusakan itu. Ini akan lebih bagus lagi kalau ini dilakukan percobaan penyusunan ulang. Ya syukur-syukur bisa dilakukan rekonstruksi. Artinya rekonstruksi hingga semaksimalnya. Jika tidak ada intervensi konservasi yang nyata dan penataan lingkungan yang komprehensif, jejak peradaban yang tersisa 30% ini terancam hancur dan lenyap sepenuhnya dari catatan sejarah peradaban masa lampau. Pada akhirnya Candi Bojong Menje bukan sekedar susunan batu yang tersisa, ia adalah fragmen pengetahuan, jejak keyakinan, dan bukti bahwa peradaban pernah tumbuh di tanah Sunda. Ketika situs ini tidak dapat dipugar secara utuh dan hanya bisa direkonstruksi melalui kajian ilmiah oleh BRIN, maka yang kita hadapi bukan hanya keterbatasan teknis, melainkan batas antara masa lalu yang bisa dipahami dan yang selamanya akan menjadi dugaan. Di tengah tekanan industrialisasi dan ancaman ekologis, kita kembali dihadapkan pada pilihan mendasar. Apakah warisan budaya hanya akan kita kenal dalam laporan penelitian, atau masih ada ruang untuk menjaganya sebagai bagian hidup dari identitas kita? Karena mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi tentang bagaimana bentuk asli Candi Bojong Menje, melainkan apakah kita masih peduli untuk memastikan ia tetap ada, meski hanya dalam sisa yang tersisa. Dan jika suatu hari nanti situs ini benar-benar hilang, akankah kita menyadarinya, atau justru kita sudah terlambat?